Video yang pertama kita sudah membahas mengenai emas batangan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai emas perhiasan. Karena kebetulan ada temen aku yang suka banget nih beli emas perhiasan bahkan sampai ngedesain sendiri. Hal itu dilakukan karena saking sukanya dengan perhiasan ini. Tidak ada yang salah dengan hal itu, investasi dimanapun bisa dilakukan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Emas perhiasan ini beda dunianya dengan emas batangan kalau urusan perpajakan. Kalau emas batangan itu lebih ke arah simpanan. Emas perhiasan ini sudah masuk kategori ya barang konsumsi, walaupun tetap ada unsur investasinya. Dan disinilah letak kerumitan kecilnya. Berdasarkan PMK nomor 52 tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023 tentang PPh dan atau PPN atas penjualan dan penyerahan emas perhiasan, emas batangan, dan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan lain-lain gitu ya. Nah, ada ketentuan khusus nih mengenai PPN ya yang kita sudah ketahui. Di dalam pasal 14 ayat 1 peraturan ini dijelaskan bahwa sebenarnya penyerahan emas perhiasan tentunya dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Nah, bunyi aturannya itu cukup teknis tapi aku sederhanakan aja ya teman-teman. Nah, setiap kali teman-teman membeli emas perhiasan di tempat langganan toko emas kalian, karena tentunya mereka sudah diwajibkan menjadi PKP, hal ini sesuai dengan pasal 13 di PMK 48 ya teman-teman. Maka tentunya ketika mereka sudah menjadi PKP, mereka wajib memungut PPN sebesar 1,1% dari harga jual. Jika mereka, yaitu toko emasnya, memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emasnya. Tapi kalau perolehan emas yang ini nggak lengkap gimana ya? Fakturnya nggak lengkap. Nah, ini dikenakan 1,65% ya, 1,65. Maksudnya di sini gimana? PPN kepada pihak konsumen ini tidak serta-merta disamaratakan. Tetapi dilihat dari pembelian atas emas itu sendiri. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Teman membeli kalung emas harga, ya contoh 50 juta rupiah deh di sebuah toko emas perhiasan ternama. Jika tarif PPN yang dikenakan adalah 1,65%, maka teman harus membayar tambahan PPN yang tentunya lebih besar, yaitu sebesar 825.000. Tapi rata-rata teman nggak sadar juga buat hal ini karena biasanya sudah ditotal semua di dalam satu invoice-nya sehingga teman tidak melihat hal itu. Nah, toko tersebut juga sebenarnya terikat aturan PPh pasal 22. Namun ada kabar baiknya dalam PMK nomor 52 tahun 2025 ini. Di dalam pasal 5 ayat 2 ditegaskan bahwa pemungutan PPh pasal 22 tidak dilakukan atas penjualan emas kepada konsumen akhir. Nah, bunyi pasal 5 ayat 2-nya itu seperti ini, teman-teman. Pemungutan PPh pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 juga tidak dilakukan atas penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B oleh pengusaha emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan kepada Bank Indonesia melalui pasar fisik emas digital atau kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulian. Hal ini juga termasuk untuk konsumen akhirnya. Nah, intinya adalah bahwa ketika teman-teman melakukan pembelian emas batangan dengan karakteristik teman-teman sebagai konsumen akhir, maka teman-teman tidak dipungut PPh 22. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang menguntungkan karena posisi PPh 22 walaupun itu dapat dikreditkan tetap saja membuat pembelian emas menjadi semakin mahal. Nah, apalagi yang diperlukan di sini, maka jangan lupa untuk tentunya menyimpan struk pembeliannya. Kenapa hal itu diperlukan? Karena struk ini adalah bukti otentik nih, nilai perolehan yang sangat penting. Saat nanti kita akan melaporkan harta ini di SPT tahunan, tentunya melalui Cortex. Nah, ini juga ada hubungannya dengan penjualan nantinya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu videonya. Kita akan lanjut ke video yang ketiga.